kondisi yang saat ini. Tapi saya lihat Ustazah masih segar. Meskipun ya ada sedikit beberapa masalah yang Ustazah hadapi ya. Gini Ustazah, saya hanya ingin mungkin bercerita. Mungkin kita sharing aja ya Ustazah terkait permasalahan di sekolah. Nah, menurut Ustazah, adakah suatu masalah yang Ustazah hadapi selama ini, selama Ustazah menjadi pemimpin di SDIT Kurota Ayun? Nah, kemudian masalah tersebut apakah menimbulkan dilema dalam penyelesaiannya? Jika ada, bagaimana Ustazah dapat menyelesaikannya masalah tersebut? Kalau masalah itu banyak sekali ya, Ustazah. Apalagi di sekolah kita ini sangat kompleks sekali. Ada warga belajar di sekolah kita ini ya, ada guru, ada orang tua, ada siswa, dan cukup banyak gitu ya permasalahan yang ada. Kalau permasalahan mungkin yang dalam waktu dekat ini yang saya hadapi, yaitu ketika saya ingin menstimulus siswa-siswi saya di bakat minatnya ya, terutama di bakat minat, karena saya melihat di pembelajaran kita ini kebanyakan itu tidak terstimulus gitu ya bakat minat siswa, misalnya kayak eskul kayak karate, eskul memanah, eskul pengembangan bakat minat siswa itu belum tersentuh gitu ya. Jadi saya berpikir bagaimana bisa membuat eskul ini aktif kembali atau diadakanlah di sekolah kita dengan melihat bakat minat siswa. Nah, tapi di sini kendalanya adalah karena kita adalah sekolah Islam terpadu yang di dalamnya itu kita sangat padat muatan lokal, terutama keislamannya ya, kayak seperti ngaji, kemudian ada hafalannya, sehingga waktu yang untuk guru-guru ini sepertinya sudah sangat banyak gitu ya untuk dipakai oleh guru-guru kita untuk mengajar di sekolah. Bahkan kita sudah sampai sore gitu ya pulangnya, karena padatnya pembelajaran muatan lokal keislaman di sekolah kita ini. Sehingga saya berpikir bagaimana saya bisa anak-anak didik saya ini bisa saya stimulus eskulnya, kemudian siapa yang melaksanakan itu, siapa pelatihnya dari mana, itu sedang saya pikirkan dengan terus saya pikirkan gitu. Jadi dilema buat saya, karena kalau saya bebankan ini ke guru-guru, otomatis guru-guru juga akan kelelahan gitu ya. Nah, seperti itu sih permasalahannya ini saya temukan. Seperti itu saja. Kemudian terus dari masalah yang Ustazah hadapi, kemudian keputusan apa sih yang Ustazah ingin ambil pada saat itu? Ya, jadi keputusan saya waktu itu akhirnya saya mendata ke siswa lewat Google Form. Itu saya kirim ke orang tua, mendata semua bakat minat siswa. Jadi di situ saya untuk memetakan apakah siswa kita itu minatnya kemana, misalnya memanah, berenang, kemudian olahraga seperti itu. Kemudian setelah terpetakan itu saya mencari pelatih-pelatihnya. Namun ternyata untuk mencari pelatih-pelatih itu tidak mudah gitu ya, tidak mudah karena memang harus tersimpan dengan waktu dan lain sebagainya. Sedangkan sehingga saya harus melibatkan guru-guru saya gitu. Artinya saya berpikir bagaimana agar guru-guru saya ini juga bisa terlibat namun tidak terbebani. Akhirnya saya berpikir untuk membuat kayak apresiasi gitu kepada guru-guru yang bisa memegang eskul seperti itu. Nah, dengan adanya reward atau apresiasi yang cukuplah kepada guru-guru ini, sehingga mereka juga mau untuk mendapatkan tugas tambahan ini seperti itu. Jadi langkahnya yang pertama saya ke orang tua itu menanyakan bakat minat siswa, kemudian kedua saya memetakan guru-guru saya yang memang punya bakat punya kemampuan di bidang-bidang tersebut. Kemudian saya menghubungi mereka,
saya juga rapat di tim kesiswaan untuk mencari formula gitu bagaimana untuk menata guru-guru ini sehingga guru-guru ini bisa kita libatkan di eskul-eskul yang ada seperti itu sebagai pelatihnya. Iya. Jadi dari permasalahan yang Ustazah ya mengenai bagaimana guru-guru dapat mengembangkan minat siswa melalui program ekskul tadi sehingga minat siswa tadi bisa terakomodir dengan baik. Nah, dengan cara tadi ya Ustazah sampaikan bahwa memberikan Google Form pada orang tua, kemudian dari hasil Google Form tersebut kita bisa melihat mana minat siswanya, misalnya ada yang di karate, misalnya ada yang ingin di melukis dan lain sebagainya. Seperti itu ya Ustazah. Nah, ada dua hal yang saya pelajari dalam modul ini ya Ustazah mengenai dilema etika dan rujukan moral. Nah, dilema etika ini merupakan dilema kebenaran lawan kebenaran. Artinya bahwa Ustazah mengambil keputusan antara yang benar dan yang benar. Nah, kemudian kalau rujukan moral itu berarti Ustazah harus memilih bahwa ada yang benar dan ada yang salah. Nah, dari yang Ustazah sampaikan tadi kasusnya mengacu kepada dilema etika. Nah, menurut Ustazah, bagaimana Ustazah dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang muncul tersebut yang mana merupakan dilema etika dan mana yang merupakan rujukan moral. Silahkan Ustazah jelaskan sesuai dengan kasus yang Ustazah lihat. Saya sih Ustazah, saya lihat dulu kasusnya. Jika kasus ini berhubungan dengan ranah hukum, berarti itu merupakan rujukan moral. Tetapi jika tidak berhubungan dengan ranah hukum, berarti itu masuk di dilema etika, Ustazah. Nah, apalagi jika dampaknya memang benar di satu sisi dan benar di sisi lainnya. Jadi sudah dipastikan bahwa kasus tersebut merupakan dilema etika. Begitu. Oke, baik Ustazah. Jadi kasus yang Ustazah hadapi saat ini yaitu mengenai bagaimana guru dapat mengembangkan minat dan bakat siswa dengan manajemen waktu yang sangat sulit. Kemudian Ustazah mengaturnya sehingga minat dan bakat siswa bisa terakomodir dengan baik. Nah, kalau tadi Ustazah sudah sampaikan kasus tersebut merupakan dilema etika ya Ustazah, termasuk nilai-nilai kebajikan seperti apa yang Ustazah lihat? Kalau dari kasus ini saya melihat adalah nilai kebajikan, rasa tanggung jawab ya Ustazah Niko sebagai guru, bagaimana kita bisa memprasaranai kemudian menstimulus siswa-siswi kita ini yang punya bakat minat. Nah, di sini adalah tanggung jawab kita sebagai guru untuk bisa mewujudkan gitu ya bakat minat siswa kita ini sehingga mereka bisa lebih baik lagi ininya ya prestasinya ke depannya seperti itu. Oke, baik Ustazah. Nah, kemudian Ustazah, langkah-langkah apa yang mungkin strategi atau mungkin strategi seperti apa yang Ustazah biasa lakukan dalam menyelesaikan masalah dilema seperti ini? Kalau strategi-strategi saya itu sebenarnya lebih banyak pada berkolaborasi ya, kemudian lebih banyak berkoordinasi gitu ya dengan tim-tim kita, karena di sekolah kita ini ada tim kesiswaan, ada tim kurikulum, ada tim kurikulum syar'i gitu ya, sehingga kami sering sekali membuat pertemuan kecil gitu sehingga kita bisa membahas kendala-kendala ini. Nah, kemudian saya juga dalam koordinasi dengan teman-teman itu saya membuka tempat begitu agar teman-teman itu bisa memasukkan seluruh aspirasinya sehingga di situ saya bisa memilah-milih gitu, apa yang bisa saya pakai untuk menjadi keputusan atau yang mana masukan dari teman-teman seperti itu. Jadi strateginya ya saya banyak berkoordinasi dengan teman-teman dan berkolaborasi dengan guru-guru yang memang punya bakat minat dan ide-ide seperti itu. Oke, jadi
berkolaborasi dan berkoordinasi dengan tim kesiswaan dan guru. Baik Ustazah. Nah, hal-hal apa sih yang Ustazah anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus di dunia etika? Ya, hal yang saya anggap paling bagus untuk mengambil keputusan di sini adalah hasil diskusi kami gitu ya, hasil diskusi dan hasil kesepakatan kami dengan hasil koordinasi ya. Hasil koordinasi itu yang nanti akan kita lihat kita timbang-timbang lah mana baik dan mana buruknya ya, karena setiap keputusan, setiap kebijakan itu pasti kan tidak 100% menguntungkan semua pihak gitu ya. Jadi kita mengambil yang memang kurang resikonya seperti itu, sehingga kita mengambil keputusan yang sudah menjadi kesepakatan kita bersama. Jadi efektifnya tuh mungkin dengan berdiskusi tadi ya Ustazah, bersama tim, kemudian melibatkan orang tua juga. Gitu. Nah, adakah tantangan yang Ustazah hadapi nih dalam kasus pengambilan keputusan pada kasus di dunia ini? Apa ya tantangannya? Tantangan yang saya hadapi ya cara pembuatan ini SOP-nya sebenarnya ya, karena kita harus agak susah juga dalam membuat kebijakan-kebijakan itu, kita harus menimbang-nimbang gitu ya. Jadi dalam pembuatan standar operasionalnya dalam SKU ini memang kita butuh pertemuan berkali-kali gitu ya, karena membahas standar operasional itu harus berkali-kali kita kaji gitu, sehingga waktu kita tuh banyak tersita di rapat-rapat koordinasi ini gitu. Itu yang sebenarnya menjadi tantangan kita ya, karena memang kita butuh waktu yang banyak untuk melakukan atau mengkaji aturan-aturan yang harus kita buat begitu, dan memang harus dengan kepala dingin gitu, sehingga tidak merugikan tidak lebih banyak ininya lah baiknya daripada kerugiannya seperti itu. Jadi dengan cara pembuatan SOP ini merupakan tantangan yang begitu berat ya Ustazah, karena dengan kesibukannya termasuk guru-guru, kemudian kesibukannya Ustazah sendiri. Nah, bagaimana Ustazah bisa memanajemen waktu untuk mengatur SOP tersebut? Nah, apakah yang Ustazah lakukan itu langsung dalam menyelesaikan masalah di tempat, atau Ustazah punya prosedur atau bahkan jadwal untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dilema seperti tadi? Ya, ada juga rapat-rapat kami yang terjadwalkan ya, rapat koordinator kesiswaan mungkin per pekan ada, kemudian namun ada juga yang inisiatif gitu. Seperti kalau kita memang harus mendapatkan jawaban segera, itu biasanya langsung pulang sekolah kita berkumpul untuk membahas, atau kadang kita juga melaksanakan pembahasan secara online seperti itu. Jadi tidak menunggu lama sehingga tidak menumpuk permasalahan seperti itu. Jadi kita bersegera begitu untuk berkoordinasi. Berarti dalam menyelesaikan suatu permasalahan problematika, salah satunya Ustazah langsung menyikapi masalah tersebut ya Ustazah, agar tidak menumpuk-numpuk lagi masalah-masalah ini. Baik, kemudian ada nggak seseorang atau faktor yang mungkin selama ini bisa mempermudah Ustazah dalam mengambil keputusan? Ya, mungkin yang bisa mempermudah kami itu adalah SDM yang SDM yang banyak ide kalau saya sih, karena ketika kita melaksanakan rapat koordinasi itu kita butuh pemikir-pemikir unggul gitu ya, sehingga apa yang menjadi hasil rapat kita ini benar-benar sesuai dengan kebutuhan siswa kita gitu. Apalagi siswa-siswa kita ini kan anak-anak milenial gitu ya, yang membutuhkan pemikiran-pemikiran yang juga milenial begitu. Akhirnya saya melibatkan banyak guru-guru yang guru-guru milenial yang memang bisa menyumbangkan ide-ide mereka dalam penyelesaian permasalahan yang ada. Oke, jadi guru-guru SD Kota ini merupakan guru-guru yang hebat ya Ustazah.
termasuk membantu Ustazah dalam menyelesaikan masalah memberikan ide-ide. Nah, dari sekian pembicaraan kita, Ustazah, pembelajaran apa yang dapat Ustazah petik dari hasil diskusi kita hari ini mengenai pengambilan keputusan yang tergolong keputusan ini tergolong dilema etika. Kalau saya, pelajaran yang saya bisa petik ya dari pengalaman ini, menurut saya keputusan yang tepat dan bijak akan sangat berpengaruh dalam perubahan pendidikan siswa-siswi kita yang lebih maju. Jadi dengan membuat keputusan yang tepat dan bijak untuk anak-anak kita, insya Allah bisa menjadikan mereka generasi-generasi yang siap mewujudkan mewujudkan merdeka belajar. Luar biasa ya Ustazah diskusi kita hari ini. Jadi dari pembelajaran kita hari ini Ustazah bisa dapat mengambil pelajaran, yaitu dengan cara bagaimana cara kita mengambil keputusan yang tepat, karena mengambil keputusan itu banyak sekali prosesnya ya Ustazah. Kita harus memilah dulu masalah tersebut termasuk dilema etika ataukah termasuk pendidikan moral. Demikian ya Ustazah hari ini. Terima kasih. Mohon maaf lagi mengganggu waktunya Ustazah. Saya permisi dulu ya. Assalamualaikum.